Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nah, saya yang bernama Alvin Hussein dan rekan saya yaitu Kofifatun Fatimah Azhara ya, kali ini akan menerangkan tentang YouTuber sebagai metode dakwah melalui media YouTube. Nah, untuk yang pertama kali ini saya akan mempresentasikan tentang YouTuber sebagai metode dakwah melalui media YouTube. Nah, di era modern seperti saat ini tentunya kita semua sudah tidak asing tentang yang namanya media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari informasi untuk mencari informasi sekarang bisa sangat mudah melalui dengan media YouTube, Facebook maupun Instagram. Nah, untuk YouTube sendiri itu kita bisa mencari berbagai macam informasi dengan melihat video, sehingga kita bisa dengan mudah menangkap segala bentuk jenis informasi tersebut, mulai dari informasi tentang yang sedang tren di saat ini atau mungkin dengan video edukasi tentang pembelajaran seperti agama dan yang lain sebagainya. Nah, YouTube sekarang ini juga digunakan oleh para tokoh dai untuk menyebarkan pesan dakwah, video berupa nasihat agama dan yang lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya adalah beberapa model dakwah di YouTube. Nah, dalam menjalankan dakwah di zaman teknologi modern seperti saat ini, tentunya para pendakwah dan umumnya orang Islam dituntun mampu untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi melalui dakwah Islamiyah. Maka tentunya diperlukan upaya kreatif untuk menyinergikan dakwah dengan teknologi. Nah, terdapat model yang dapat ditemukan atau digunakan untuk berdakwah melalui YouTube. Beberapa model tersebut antara lain yaitu yang pertama, video ceramah serial, yaitu membuat suatu program ceramah serial dengan durasi yang cukup panjang. Nah, biasanya durasinya itu hampir setara dari 50 menit atau mungkin bahkan lebih. Nah, serial yang dimaksudkan di sini adalah maksudnya yaitu tema dan judul yang diangkat tersusun sebagai suatu rangkaian. Misalnya dari tema Toharo 10 seri atau mungkin sholat tergabung dalam beberapa seri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah video ceramah singkat, yaitu video yang berisikan ceramah berdurasi pendek atau sekitar 10-15 menit dengan membahas persoalan tertentu. Yang ketiga yaitu video potongan ceramah, yaitu potongan video singkat di mana seorang dai atau pendakwah melakukan ceramah di tempat tertentu dalam kegiatan tertentu. Video ceramah yang berdurasi panjang dapat dipotong-potong menjadi suatu pesan pendek sehingga penonton tidak menunggu lama. Nah, yang keempat, aliran langsung, yaitu melakukan siaran langsung atau live streaming. Pada saat pendakwah melakukan ceramah, pendakwa melalui konten video ceramah yang diupload di YouTube tentunya bermanfaat bagi orang yang telah menontonnya. Nah, video secara langsung ini biasanya digunakan dalam pendakwah, yaitu secara siaran langsung live di jam itu juga pada saat si pendakwa tersebut melakukan ceramah di tempat umum. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode dakwah akan disampaikan oleh Mbak Kofifatun Fatimah Azhara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Khofifatun Fatimah Azhara dari kelompok 11. Dalam mata kuliah metode dakwah kontemporer kali ini, kita belajar tentang YouTuber sebagai metode dakwah melalui media YouTube. Setelah penjelasan dari rekan saya Alvin Hussein tentang pengertian dan juga model ceramah melalui media YouTube, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan YouTuber sebagai metode dakwah melalui YouTube. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa YouTube sekarang menjadi media yang efektif untuk penyampaian dakwah seorang pendai. Sekarang sudah marak pendai-pendai yang memanfaatkan media YouTube sebagai media ceramahnya.
Selain metode-metode yang pernah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya seperti metode ceramah, konseling, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya, YouTube ini menjadi salah satu metode yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi media dakwah seorang pendai. Kelebihan berdakwah menggunakan YouTube diantaranya adalah yang pertama dapat menambah wawasan Islam dan pengetahuan lainnya yang mudah diakses serta cukup efisien. Jadi berdakwah melalui media YouTube juga dapat menambah wawasan kita. Yang kedua, mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan tenaga yang relatif terjangkau. Jadi ceramah melalui media YouTube ini tanpa batas ruang dan waktu. Misalnya kita ingin mencari ceramah Gus Baha misalnya. Padahal Gus Baha itu telah ceramahnya itu sudah sekian bulan, tetapi kita tetap dapat mengakses ceramah tersebut sesuai tema yang kita inginkan, misalnya akhlakul karimah atau zakat atau hukum-hukum fikih dalam Islam. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah para pakar ulama yang berada di balik media dakwah via YouTube dapat lebih konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut status hukum syar'i. Kemudian dakwah melalui YouTube telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Berbagai situs mereka bisa memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan demikian pemaksaan kehendak bisa dihindari. Kemudian yang selanjutnya ada cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah via YouTube bisa terjangkau segmen yang luas. Jadi berdakwah melalui media YouTube dapat dikreasikan sekreatif mungkin dengan dibantu oleh dapat dibantu oleh media-media atau properti-properti yang sangat mendukung. Seperti video dakwah yang pernah saya tonton yang pernah dirilis oleh Aswaja Anahdiyah, kampus kita, kampus Unisnu, tentang polemik mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk teman kita non-Islam. Ya, pendainya adalah Pak Wahab selaku dosen KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beliau menyampaikan secara sederhana dengan tampilan sederhana apa adanya sesuai dengan ciri khas beliau. Namun penyampaiannya itu sangat dapat dipahami dan mudah diterima oleh khalayak umum. Kemudian kekurangan berdakwah menggunakan YouTube. Yang pertama, tidak dapat berinteraksi langsung, tidak ada umpan balik. Jadi kalau kita berceramah dengan melalui media YouTube seperti yang saya lakukan saat ini, kita menggunakan pembelajaran melalui YouTube, tidak ada interaksi atau imbal balik secara langsung. Mungkin bisa melalui kolom komentar, tetapi kan tidak dapat dibalas secara langsung. Kalau pembelajaran kita saat ini kan mungkin ada umpan baliknya di grup WA, kita melakukan diskusi. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, masuknya situs-situs web yang dinilai sesat yang mengatasnamakan agama. Nah, perlu kita ketahui bahwa di media YouTube ini tentunya sangat banyak sekali konten-konten yang yang cara penyampaiannya atau isi dari dakwah tersebut keluar dari apa yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi selaku penikmat atau konsumen dari YouTube, kita hendaknya perlu memilah video yang baik dan video yang agak menyimpang.
Nah, selanjutnya kekurangannya adalah masih banyak berita hoax biasanya terjadi di YouTube, masih ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebar fitnah. Nah, perlu dihati-hati bahwa konten-konten di YouTube pun harus kita seleksi terlebih dahulu sebelum kita konsumsi. Nah, cukup itu saja penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab di grup WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.